Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya bertemu kembali dengan saudara dan saudara yang sakit tetaplah kuat dan saudara bisa melewati masa yang sukar dan saudara bisa disembuhkan kembali. Nah, saudara, saya ingin melanjutkan serial The Return bagian yang ketiga yang saya beri judul Antichrist atau Antikris. Antichrist. Nah, saudara, ada beberapa pertanyaan dan saudara nanti boleh bertanya di dalam kolom chat atau saudara taruh di bagian komen ya, supaya saudara bisa lebih lama ada di sana. Nah, ada yang bertanya, Pak, apakah sangkakala sekarang sudah dibunyikan? Sekarang saudara lihat, perhatikan saya ke depan. Apakah sangkakala sudah dibunyikan, Pak? Jawabannya belum. Saudara perhatikan, kalau sangkakala dibunyikan maka tempatnya di sini. Dimulai dengan rapture. Dan saudara akan naik bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan yang permai. Jadi pertanyaannya, apakah sangkakala sudah dibunyikan? Belum. Begitu meterai dibuka, saudara sudah bersama dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Ada pertanyaan yang kedua. Pak, kerajaan 1000 tahun damai itu terjadi setelah antikris atau sebelum antikris datang? Nah, sekarang lihat di peta zaman. Saudara perhatikan. Jadi antikris akan menyatakan diri pada awal tahun pertama daripada masa tribulation. Nanti bagian yang berikutnya saya akan bahas tentang tribulation. Hari ini saya akan membahas satu tokoh selama tribulation itu yang namanya antikris. Jadi antikris menyatakan diri sebelum kerajaan 1000 tahun. Oke, saudara, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara yang saudara belum jelas. Pak, kalau COVID itu adalah, ini pertanyaan berikutnya. Apakah kalau COVID itu adalah penyakit sampar, merupakan tanda daripada akhir zaman? Apakah kita sudah masuk tribulation? Jawabannya belum. Tribulation itu masuk, ini saudara belum, penderitaan ini belum apa-apa dibandingkan penderitaan di masa antikris. Jadi saudara dan saya mesti pastikan dirimu ada di dalam pengangkatan supaya saudara pasti beroleh mahkota bersama dengan Tuhan. Dan Anda masuk di dalam rapture. Baik. Sekarang saya masuk, nanti ada banyak pertanyaan yang saudara akan saya jawab sambil saya meneruskan sesi. Kata antikris di dalam Alkitab hanya ditulis 4 kali saja di dalam Alkitab. Yaitu di mana, Pak? Nih, saudara, kata antikris ada di 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 dan seterusnya, ayat yang terakhir 2 Yohanes pasal 1 ayat 17. Ayat yang ke-7. Kata antikris disebutkan di dalam Alkitab hanya 4 kali. Tapi kenapa begitu banyak seluruh Alkitab berbicara tentang antikris? Nah, kita nanti belajar. Pak, kata antikris berasal dari mana? Berasal dari bahasa Greka antikristos. Antikristos artinya lawan, anti itu lawan, Kristos itu artinya Kristus. Antinya Kristus atau lawannya Kristus. Antikris memiliki beberapa nama. Itu sebabnya sekalipun dia tidak dijelaskan namanya antikris, saudara, kenapa saya memakai judul ini? Sebab judul ini yang dipakai oleh Rasul Yohanes untuk menjelaskan nama-nama yang begitu banyak di dalam Alkitab. Antikris ini mempunyai beberapa nama. Yang pertama adalah kekejian yang membinasakan. Daniel pasal 11 ayat 31. Dia juga diberi nama dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-15. Dia disebut sebagai pembinasa keji. Saudara, nama ini, perhatikan ya, nama ini ada hubungannya dengan sifat daripada antikris. Kalau saudara mendengar antikris disebut sebagai kekejian yang membinasakan, dia tidak ada goal yang lain kecuali membinasakan di masa tribulation. Kalau dia disebut pembinasa keji,
Berarti dia bukan membinasakan, tapi caranya sangat keji. Yesus yang mengungkapkan ini. Kemudian antikris juga disebut sebagai manusia durhaka. Kenapa? Karena nanti ternyata antikris ini adalah seorang manusia. Sekalipun di dalam Alkitab disebutkan nama antikris dengan kata binatang yang keluar dari dalam laut. Sebenarnya dia adalah seorang manusia, tetapi sifatnya kayak binatang. Jadi ini saudara, dari namanya saudara bisa tahu bahwa antikris ini udah keji, tujuannya membinasakan, dan dia adalah bagian dari manusia. Kalau Yohanes menulis, dulunya bagian dari kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh, dan akhirnya dia menyimpang, dan akhirnya mereka menjadi manusia durhaka. Nah, kalau saudara membaca, saya ingin membaca bersama-sama dengan saudara 2 Yohanes pasal pertama. Kitab 2 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Saya ingin membaca bersama-sama dengan saudara. Kalimat ini ada kalimat seperti paradoks. Banyak yang bertanya, tetapi saya ingin menjawabnya dengan pelan-pelan. Karena saya tahu tema ini saya belum pernah mengajar secara serial, dan saya akan membagikan satu persatu dari setiap kebenaran yang saya ingin bagikan. Ayat yang ke-7 dari 2 Yohanes, pasal pertama. Sebab banyak penyesat, garis bawahi kata banyak penyesat, telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Saudara, kalau Anda dengarkan, dia antikris itu adalah pribadi, seorang. Tetapi kalau Alkitab menulis banyak penyesat, apakah antikrisnya banyak? Bukan. Ini sepertinya ayat paradoks, tapi sebenarnya menjelaskannya seperti ini. Di dalam 2 Yohanes pasal yang pertama ayat ke-7, tokoh antikris yang akan muncul, yang akan memimpin bangsa-bangsa ini adalah seorang pribadi, satu. Tetapi penjelmaannya atau pengikutnya, maka disebut banyak penyesat yang disebut dengan antikris. Wujudnya nanti seorang tokoh antikris sebenarnya cuma satu, tetapi penjelmaannya atau pengikutnya atau orang yang menyertai dia begitu banyak. Oleh karena itu saudara tidak usah bingung kalau saudara membaca, kok sepertinya banyak sekali antikris. Bukan, pengikutnya yang banyak, sebab dia adalah penyesat. Dia adalah orang yang menyesatkan banyak orang. Ada dulu pada waktu Perang Dunia Pertama dan Kedua, maka Hitler disebut sebagai antikris. Bukan antikris, buktinya gereja belum diangkat. Tapi dia adalah bagian dari banyak penyesat atau banyak yang antikris atau antikristus. Pengikutnya banyak dan ada di mana-mana. Jadi semua yang sering menyesatkan manusia untuk tidak percaya kepada Kristus, dia disebut antikristus atau antikris. Di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang keempat, antikris akan menyatakan dirinya sebagai Allah. Pada waktu antikris menyesatkan banyak orang dengan banyak mengadakan banyak mujizat yang akan nampak dan kelihatan. Oleh karena itu saudara dan saya mesti waspada karena banyak mujizat yang akan dikerjakan. Billy Graham berkata bahwa antikris itu dia akan menjadi perwujudan daripada kuasa gelap. Dan dia akan mempunyai kuasa untuk menipu, bahkan untuk membohongi orang-orang untuk mengikuti dia. Nah, di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang keempat, antikris akan menyatakan dirinya sebagai Allah dan akan menjadi ancaman yang serius bagi orang percaya. Kalau Anda membaca dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat keempat. Kenapa Pak? Karena nanti antikris
pada waktu 3,5 tahun yang kedua, ini 3,5 tahun yang pertama, pada 3,5 tahun yang kedua, maka antikris akan memberlakukan bahwa orang tidak boleh berjual beli kecuali mereka memiliki tanda 6, 6, 6. Itu sebabnya saya akan juga membahas angka itu, sebab seringkali banyak orang menerka dan mereka banyak orang pengen mengerti apa artinya 66. Dan banyak orang juga disesatkan dan dikacaukan dengan setiap tafsiran yang ada. Nah, jadi apa sih Pak yang akan dilakukan oleh antikris? Kenapa mereka bisa mengancam orang percaya? Karena nanti yang pertama, ketika gereja diangkat, pasti ada orang yang tertinggal yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bayangkan masih 3,5 tahun, saudara nggak makan sehari aja lapar, nggak makan 2 hari sangat lapar. Bagaimana kalau tidak boleh berjual beli dan kita semua sudah diangkat? Ada yang pernah tanya kepada saya, jemaat, dan ada juga pengerja yang tanya kepada saya, Pak, apakah Bapak membuat HOB ini nanti dipersiapkan di masa-masa kesukaran, masa-masa kelaparan? Maybe yes, maybe no. Lalu dia berkata begini, Pak, apakah boleh nanti pada waktu rapture, kan ini HOB ditinggal? Iya ditinggal. Lalu kemudian yang tertinggal, bolehkah mereka mengusahakan HOB? Boleh, boleh. Silakan usahakan. Tapi kalau saudara jemaat, jangan makan HOB pada waktu ada antikris. Saudara nggak bisa jualan tapi masih bisa mengusahakan ikan nila. Di HOB bisa. Tapi artinya Anda tertinggal. Kalau saya sih doanya saudara harus diangkat semua. Itu adalah doa saya sebagai gembala. Nggak ada sukacita yang lain. Kecuali kalau nanti saudara dan saya bertemu di awan-awan permai. Dan saudara menerima mahkota dan itu kesukaan saya. Itu sukacita saya melihat saudara. Tetapi kenapa Bapak menerangkan antikris? Supaya saudara tahu bujukan-bujukannya ini, antek-anteknya sudah mulai bekerja hingga sekarang. Dan nanti antikris satu pribadi itu akan menyatakan diri kapan? Pada waktu gerejanya diangkat, baru dia muncul untuk membangun bait Allah. Kalau begitu pertanyaan berikutnya, Pak, boleh HOB itu dipakai oleh orang-orang yang tertinggal? Silakan. Jadi nanti saudara bisa makan dari HOB pada waktu saudara tidak memiliki tanda 66. Tetapi doa saya sih saudara tidak usah makan dari HOB, saudara diangkat semuanya. Nah, sekarang saya masuk kepada poin intinya. Ada beberapa teknologi yang dianggap sebagai alat antikris oleh karena mereka memiliki nama atau memiliki kode 666. Karena nama atau bilangan itu adalah bilangan antikris atau bilangan manusia 666. Nah, saya ingin supaya saudara memiliki pandangan yang benar. Dari dulu, karena saya itu mengikuti perkembangan daripada teknologi yang ada, pada waktu pertama kali muncul komputer, komputer itu disebut alat antikris. Ini beberapa teknologi yang dianggap sebagai alat antikris. Orang Kristen itu setiap kali ada kemajuan teknologi dianggapnya antikris. Dikit-dikit takut antikris. Jangan sedikit-sedikit takut antikris. Saya pengen memberikan pengajaran hari ini yang biblical buat saudara. Saudara, di dalam Yahudi, kenapa ini mereka ngitung-ngitung ini sebagai bilangan antikris? Di dalam tradisi Yahudi ada ilmu namanya ilmu gamatria. Ilmu gamatria ini adalah ilmu penafsiran Yahudi di balik angka-angka tertentu. Dan ilmu ini berkembang dan ilmu ini berkembang, lalu kemudian ketika komputer muncul, maka dianalisa oleh mereka. Komputer ini bahasa Inggrisnya computer, ya. Komputer. Sekarang kalau saya jumlah kata komputer, dihitung C misalnya A, B, C. Kata C berarti nomor 3. Ini ilmu gamatria. Ini komputer itu dimulai dari kata C, computer.
C itu 3, dikalikan bilangan manusia 6 sama dengan 18. Ini hitungannya mereka. Komputer ini kenapa disebut antikris, alat antikris? Karena jumlah komputer ya, 3 kali 6, 18 dan sebagainya. Dan lalu dijumlah dikalikan 6. Ini kalau di total 666. Lalu kemudian pada waktu awal-awal terjadi komputer muncul, maka komputer itu dianggap ini bakalan menjadi alatnya antikris. Jadi jangan pegang komputer. Saya pada waktu itu saya masih ingat orang-orang Kristen sampai ketakutan memakai komputer. Oleh karena itu saya berdoa supaya saudara wawasannya luas. Bukan komputer itu bukan alatnya antikris. Kalau saudara tidak mau komputer, maka saudara tidak bisa memasuki era media sosial hari ini. Karena sekarang komputer mulai ada di gadget saudara, punya kemampuan seperti komputer sekarang, HP-HP. Yang kedua, ada teknologi. Pada waktu ini saya masih bekerja di perusahaan. Karena di era pada waktu barcode, yang kedua namanya barcode. Barcode ini keluar pada waktu mulai muncul begitu barang yang ada di sebuah supermarket, lalu kemudian bagaimana untuk mempermudah cara pembelanjaan dan cara penghitungannya, maka mereka menggunakan kode teknologi yang dikembangkan namanya barcode. Barcode ini adalah grafik batang yang bisa dibaca, setiap jenis mempunyai kode yang berbeda. Tetapi kalau saudara melihat, ini saya beri contoh, grafik dari barcode itu selalu ada 2 bagian, sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan setiap bagian ada barcode yang tengahnya tinggi. Dan itu angkanya 666. Nah saudara bayangkan, angka 666 di dalam barcode lalu kemudian diputuskan itu adalah angka antikris. Tuh lihat di dahi mereka ada 666. Terus kemudian mulai muncul di dalam media sosial, tangan dikasih tanda 66, dahi dikasih tanda 666. Karena berasal dari barcode yang sebelah kirinya ada barcode yang Anda lihat yang garis merah yang panjang. Itu 666 karena memang mereka membuatnya seperti itu. Tapi dia bilang itu adalah antikris. Coba seandainya dulu pada waktu dulu saya ditanya sama pimpinan saya, Wiryo, apakah betul itu barcode itu antikris? Sebab kalau antikris kita nggak bisa jualan. Kenapa, Bu? Itu nggak bisa masuk supermarket, nggak bisa masuk lagi ke perusahaan yang lain karena semua mesti pakai barcode sekarang yang retail. Lalu saya bilang jangan percaya yang begituan. Sekarang barcode itu udah dipakai di semua lini. Sekarang orang takut lagi. Ada vaksin yang ada barcode-nya. Waduh, saudara, vaksin ada barcode-nya. Lalu kemudian vaksin yang ada barcode-nya itu bisa dilacak. Jadi di dalam vaksin ada barcode. Please deh. Kita agak sedikit pinter sedikit supaya ketika menerima informasi kita mesti belajar. Jangan suka share. Saya ini di-share banyak sekali jemaat yang ketakutan gak mau vaksin. Gara-gara di dalam vaksin ada barcode. Nah sama seperti Indomie ada barcode. Itu punya 66 gitu. Punya antikris. Bukan, itu kode saja. Pak, kalau pakai barcode bisa dilacak. Ya bisa, yang dilacak vaksinnya, bukan saudara yang dilacak. Sekarang saya sudah divaksin, dan saya nggak bisa dilacak. Tuh yang bisa dilacak vaksin yang dipakai ke saya, itu bisa dilacak berapa jumlahnya. Jadi kadang-kadang banyak sekali orang yang confused oleh karena mereka mengira dari sejak dulu mereka mencoba menganalisa siapa sih antikris, apa sih sebenarnya nomor 66 itu. Apa sih yang dipakai oleh antikris sudah menyusup supaya jangan sampai gereja salah bersikap. Yang ketiga, teknologi yang lebih maju yang dimulai dibicarakan oleh banyak gereja. Sekarang saya jelaskan, apa itu Pak? Microchip. Microchip adalah salah satu alat yang dikembangkan oleh sebuah perusahaan. Microchip ini adalah sebuah
seperti bank data, sistem yang bisa memuat data yang sedemikian banyak tetapi kecil. Dan microchip ini bisa ditanam baik di tangan dan di dahi. Wah, lebih kacau lagi, lebih ketakutan lagi. Wah, bisa ditanam, Pak. Saudara, sekarang ini microchip ini sedang dikembangkan di setiap tempat. Karena saking kecilnya, sehingga dia bisa memuat data yang banyak. Bahkan beberapa kemarin ada salah satu jemaat yang bekerja, S3-nya dia ambil di Belanda, dan dia bekerja di perusahaan microchip. Dan dia cerita microchip ini ada salah satu sistem penyimpanan data yang tidak bisa mudah untuk dibuka orang lain. Jadi kalau itu rahasia negara, maka dia punya sandi berlipat 12. Orang yang kurang penting lipatan kira-kira 9. Jadi ada kelipatan makin penting seseorang, maka akan data itu akan semakin diproteksi. Nah, saudara perhatikan, pada waktu microchip masuk, semakin kecil, sekarang malah bisa seperti sebesar beras. Orang semakin takut. Bahkan Pak, sekarang microchip sudah ditanam di dalam binatang Pak. Oh ya, bahkan sekarang sudah mulai ditanam di dalam apa? Di dalam tangan manusia. Saudara, microchip, saudara mulai berkembang. Kalau saudara masih ingat, Obamacare mau mengembangkan semua orang Amerika harus ditanam oleh microchip. Lalu orang menyebut Obama adalah antikris. Saudara masih ingat itu berita itu? Sampai Obama turun, microchip juga nggak ditanam di masyarakat Amerika. Berarti microchipnya salah yang dianggap antikris. Kalau gitu Obama salah dianggapnya sebagai antikris. Jangan suka menyebut-nyebut antikris orang lain. Ada yang pendeta berani berkata, Obama itu antikris sampai Obama turun. Kita rapture aja belum sampai nanti Obama sampai turun dari itu, microchip juga belum ditanam. Apa sih Pak artinya? Artinya gini, saudara tidak boleh tabu dengan yang namanya teknologi. Ya, kalau nggak ngerti bisa tanya. Jangan ketakutan dan kemudian menyebar ketakutan saudara kepada orang lain yang saudara tidak ngerti. Termasuk ada orang yang nyebarnya kepada saya dan berkata, Bapak mesti mengajarkan hati-hati jangan sampai orang divaksin. Hari ini justru hari Kamis, Jumat dan Sabtu akan ada vaksin. Tadi saudara sudah lihat bagaimana kegiatan vaksin di minggu ini. Seluruhnya divaksin, saya juga sudah divaksin. Tetapi itu bukan tanda 666 ya. Sekarang saya mau supaya saudara mengerti, microchip ini sekarang sudah bukan hanya di Amerika, di Eropa, sekarang masuk di Indonesia. Di mana Pak? Tuh kartu saudara punya iktp. Saudara, iktp itu semuanya udah ada di dalam KTP saudara, di dalam KTP saudara, di dalam paspor saudara, di dalam kartu kredit saudara, semua ada chipnya, ada microchipnya. Di dalam HP saudara ada microchipnya. Jadi apakah saudara jadi pengikut antikris? Bukan, sama sekali bukan. Oleh karena itu saudara mesti mengerti bahwa microchip ini adalah teknologi yang semakin canggih. Saudara lihat video ini, sekalipun ada orang yang memasang microchip di tangan, tapi apakah itu dia pengikut antikris? Bukan, ini teknologi. Sebentar lagi juga microchip akan ketinggalan. Kenapa ketinggalan? Karena sekarang orang sudah tidak perlu lagi menanam chip di dalam tangan. Dan saudara yang mengira bahwa itu adalah alat antikris, hilang. Karena sekarang Alibaba sudah nggak perlu pakai ini. Saudara pergi ke Amazon, saudara cukup pakai HP, tidak ada tanda chip, mereka langsung bisa tag dengan muka saja, langsung pintu terbuka. Sekarang nggak perlu ditanam lagi. Jadi dengan kata lain, saudara dan saya tidak perlu lagi khawatir dan takut oleh karena adanya microchip.
Saudara lihat video yang satu ini. When Elias Brotberger goes to work, he doesn't need ID. And he doesn't need money. In fact, much of what he needs to get through the day is hidden right there, just below the surface, in his hand. You like to touch it? Yeah. Yeah? Oh, weird. Yeah, it's Yeah. like a grain of rice. Yeah, grain of rice. Embedded in his hand is a microchip that serves as his keys, his ID, and his wallet. Yeah, it's all in chip. So I use it like to get around the building. Buy snacks. Yeah, exactly. Let's buy some snacks. So I can't open it. No. Okay. So what I need to do is I need to first blip my chip and it will log me in. And from there I get access to the fridge. Popular TV shows like Black Mirror have imagined chips as part of a dystopian future. Install ingrain procedure with local anesthetic and you're good to go. In Sweden, the microchips are already here. The microchip implants use the same technology that's in contactless credit cards. Which have made cash pretty much obsolete in Sweden. No cash. At this tech fair, a chipping event for those on the cutting edge, merging their hands with this new technology. I thought it would be fun, right? The process is simple and swift. A pinch of the skin, and in a matter of seconds, the chip is inserted. The transformation is complete. As for the pain, I barely felt it. but even in this nation of early adopters, not everyone is racing to get chipped. Feel less human. I will feel like a robot. I think, it's so much more data can go into this, when it's in your body. There's no central registry tracking how many people are chipped, but biohacker Hannes Wellblood estimates between 5 and 10,000. In the future, do you think everyone is going to be chipped? I think it'll be voluntary, but I am certainly convinced that millions of people will find it very, very valuable to have a smart device under their skin. Human microchipping may be our future, but in Sweden, it's already reality. Sarah Harmon, NBC News, Stockholm. Nah saudara, nanti microchip akan ketinggalan. Karena sekarang sudah memasuki teknologi dengan fingerprint. Sekarang udah bisa, tangan aja udah bisa absen sekarang. Tangan aja bisa buka sekarang. Tangan pun pintu bisa terbuka. Sekarang juga ada face recognition. Jadi lewat muka saudara itu berbeda-beda setiap orang. Dan pada waktu sekarang sudah bisa pintu terbuka, ya, pintu bandara terbuka dengan face recognition. Sekarang saya mau beritahu kepada saudara. Sekarang teknologi microchip nanti kalau ditinggalkan dan kemudian sekarang teknologi lebih canggih, lebih mudah dan sangat setiap kali saudara melihat itu sebuah kode atau alat yang akan dipakai antikris. Kemudian yang berikutnya muncul muncul lagi namanya apa? Internet. Internet itu sering dianggap menjadi alat antikris. Karena apa? Karena kalau orang mau masuk kepada internet maka dia harus membuka dengan www. Www itu singkatan dari apa, Pak? Bukan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan, saudara. www itu kenapa angkanya 6? Kalau di dalam bahasa Ibrani, angka vav atau angka vav itu atau waw atau vav itu huruf apa? Huruf 6 kalau di dalam bahasa Ibrani. Jadi w atau waw atau vav itu semua itu adalah angka 6. Jadi kalau www itu artinya 666. Dianggap internet. Jadi jangan pakai internet. Internet itu adalah antikris. Nah sekarang kita saja semua di masa pandemi semua menggunakan internet untuk saudara bisa dengarkan khotbah saya. Jadi dengan kata lain saudara jangan sampai mudah terjebak dan tertipu bahkan nyebar hoax. Mengatakan bahwa www itu adalah alat antikris. Padahal sebenarnya www itu singkatan dari World Wide Web. Supaya semua orang bisa masuk di dalamnya dan bahkan sekarang ada Google Chrome yang mempunyai lambang seperti 666. Nih ya, kalau Hebrew ya. Kata www itu huruf vav atau wow itu 666.
kalau ditranslate. Nah kalau www yang asli itu apa Pak? www itu sebenarnya adalah World Wide Web. Nah kalau saudara pernah menggunakan internet, salah satu adalah Google Chrome ini, maka saudara lambangnya seperti 66 dibalik ya. Lalu orang takut menggunakannya. Saudara please deh, kita mulai gereja harus lebih smart di dalam menilai segala sesuatu. Ada lagi Pak, saya karena sedang membicarakan tentang tanda 66 dan Antichrist, maka saya ingin supaya semua saya bahas di dalam bab ini. Kemudian yang kelima yang sangat marak sebelum vaksin datang, maka vaksin itu katanya dibuat ya untuk menguasai seluruh dunia karena vaksin itu mengandung enzim luciferase. Dan luciferase itu adalah datangnya dari Antichrist. Saudara ini, dan saya melihat artikel, dan yang bicara itu dokter-dokter. Dan orang dari luar negeri itu orang-orang yang anti vaksin. Saudara perhatikan, lihat saya ke depan, saya jelaskan ini. Saya harus menyebutkan ini lebih dalam supaya saudara tidak mudah. Karena ini yang memforward kepada saya begitu banyak, saya mau menjelaskan ini kepada jemaat supaya saudara tidak takut divaksin, oke? Kalau sekarang kata istilah luciferase itu berasal dari mana Pak? Sekarang perhatikan, di dalam Yesaya pasal 14 ayat yang ke-12, kalau saudara mendengar kata bintang timur, kata bintang timur di dalam ayat Yesaya pasal 14 ayat 12, bintang timur yang jatuh, itu adalah lambang daripada setan. Itu ditulis di dalam Alkitab Vulgata. Alkitab Vulgata adalah Alkitab yang ditulis dalam bahasa Latin yang dibuat pada tahun kira-kira 400 setelah Kristus, setelah gereja mula-mula. Maka Alkitab ini menggunakan kata bintang timur diterjemahkan sebagai Lucifer. Lucifer itu pembawa cahaya. Karena bintang timur itu membawa cahaya, maka diterjemahkan di dalam Alkitab Vulgata disebut Lucifer. Tetapi apakah Lucifer itu setan? Apakah Lucifer itu antikris? Bukan. Karena apa? Karena kalau saudara membaca dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-16. Saya baca supaya saudara mengerti. Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-16. Siapa yang dimaksud dengan bintang timur? Aku, Yesus, jelas. Telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud. Bintang timur, kembali lagi ditulis, yang gilang gemilang. Ini adalah Yesus, tapi dalam Alkitab Vulgata ditulis bintang timur itu atau yang membawa cahaya itu adalah Lucifer. Jadi kata Lucifer itu adalah pembawa cahaya. Kalau di dalam Yesaya pasal 14, saya baca. Supaya saudara sedikit punya understanding lebih dalam tentang kebenaran firman ini ya. Jadi kalau saudara tanya sama saya, apakah siapa yang layak menyandang bintang timur? Yang asli adalah Yesus lah, dia pembawa cahaya, dia membawa terang. Nah sekarang, dalam Yesaya pasal 14, supaya saudara jelas. Yesaya pasal yang ke-14, ayat yang ke-12. Saya sedikit mengajar kepada saudara supaya saudara makin cerdas dalam menyikapi hidup ini. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai engkau yang mengalahkan bangsa-bangsa. Putra fajar, bintang timur, putra fajar, bintang timur di tempat ini diterjemahkan di dalam Alkitab Vulgata sebagai Lucifer. Karena memang dia bintang timur. Jadi bintang timur itu adalah kiasan, lukisan sang pembawa cahaya. Karena
setan juga menyamar sebagai malaikat terang. Tapi sebenarnya pembawa cahaya yang asli dalam Wahyu 22 ayat yang ke-16, bintang timur yang asli itu adalah Kristus. Tapi ditulis di dalam Alkitab Vulgata adalah Lucifer. Jadi arti Lucifer itu apa Pak? Lucifer itu artinya pembawa cahaya. Kalau saudara membaca dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 19 sampai 21, kembali lagi disebutkan bintang timur di dalam ayat itu sama adalah Kristus. Nah sekarang saya mau masuk lebih dalam. Saya kemarin coba membaca yang namanya vaksin luciferase. Jadi vaksin ini sebenarnya vaksin antikris Pak. Kenapa namanya Lucifer? Saya kadang-kadang ya pada waktu menerima forwardan daripada sebuah konten, saya baca, saya dengerin. Tapi saya nggak mau forward ke orang lain, tapi pakai akal sehat. Buka dong apa itu enzim luciferase. Kata luciferase, enzim ini sebenarnya adalah enzim yang mengeluarkan cahaya pada waktu dia mengoksidasi sebuah substrat. Enzim ini dia mengeluarkan cahaya pada waktu dia mengoksidasi sebuah substrat. Dan pada akhir abad 19 ditemukan oleh seorang farmakolog dari Perancis pada abad akhir 19 oleh farmakolog Perancis namanya Raphael Dubois. Dia menyebutkan bahwa ada enzim yang bisa mengoksidasi dan menimbulkan sebuah peristiwa yang namanya bioluminase. Bioluminase itu adalah sebuah reaksi biokimia yang sedemikian rupa sehingga dia bisa menghasilkan lumen atau menghasilkan cahaya. Dan cahaya itu bisa ada di makhluk hidup. Nah, karena pembawa cahaya, tadi ingat bintang timur Lucifer, maka enzim yang bisa membawa cahaya, kalau saudara membawa cahaya disebut enzim luciferase. Siapa yang menyebut? Yang menyebut itu adalah si Raphael Dubois. Dia adalah ilmuwan farmakolog dari Perancis dan dia memberi nama itu enzim luciferase. Jadi tidak ada hubungannya enzim luciferase dengan Lucifer. Enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya juga luciferase dengan antikris. Enggak ada hubungannya. Saudara pernah lihat kunang-kunang? Nah, itu salah satu proses bioluminase. Dia ada enzim yang namanya enzim luciferase yang mengoksidasi substrat. Pak, substrat yang dioksidasi sehingga menimbulkan cahaya namanya apa Pak? Luciferin. Jadi pada waktu enzim luciferase ini bertemu dengan luciferin, maka dia mengeluarkan cahaya, contohnya kunang-kunang. Anda bisa melihat kunang-kunang kalau terbang malam, dia mengeluarkan cahaya. Dan bahkan zaman dulu itu diambil menjadi cahaya betulan di dalam pada masa belum ditemukan cahaya. Jadi kalau begitu, enzim luciferan sebenarnya bukan buatan manusia, aslinya buatan Tuhan. Jadi kalau seandainya ada orang berkata vaksin mengandung enzim luciferase, please, nggak ada hubungannya sama sekali dengan antikris. Dan tidak ada hubungannya dengan kekuasaan antikris dan membuat saudara menjadi pemiliknya, saudara dimiliki oleh antikris. Sama sekali bukan. Jadi kadang-kadang saya melihat begitu banyak orang yang forward kepada saya, sekalipun dia sebenarnya orang pinter tapi kurang belajar. Nah sekarang enzim luciferase telah dikembangkan oleh farmakolog demi kepentingan kesehatan dan obat-obat yang ada di dunia ini. Jadi ada vaksin yang mau mengandung luciferase atau vaksin itu tidak mengandung luciferase, itu tidak ada implikasinya sama sekali dengan yang namanya antikris. Nah saudara, sekarang saya mau masuk lebih dalam. Kalau kita belajar Alkitab, kita harus menggunakan teknik hermeneutik yang benar. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, saya akan masuk dalam khotbah yang seharusnya saya masuk.
Penafsiran kita haruslah penafsiran literal. Penafsiran literal itu apa Pak? Penafsiran yang membedakan mana yang sebenarnya makna hurufiah dan makna yang sebenarnya figuratif. Makna yang sebenarnya atau merupakan gambaran. Sekarang contoh, misalnya kalau saudara membaca Alkitab, kalau kamu berzina dengan matamu, cungkilah matamu. Bukan berarti kemudian saudara langsung cungkil matamu, bukan. Itu Anda mesti deal dengan matamu dengan sungguh-sungguh. Dosa tidak bisa dibiarkan dosa. Itu artinya. Bukan Anda cungkil. Nanti kalau saudara begitu, banyak jemaat yang matanya udah habis. Karena masih ada orang-orang yang matanya masih keranjang. Dan kalau itu dicungkil udah habis, banyak orang buta di Indonesia. Nah sekarang saya mau masuk lebih dalam. Kalau begitu Pak, apa sih artinya 666? Nah sekarang dan apa caranya menafsirkan bahwa penafsiran angka 66 itu seperti apa? Lalu kemudian Pak, saya pengen tahu kenapa sih antikris itu menaruh tanda 66 di dahi dan di tangan. Nah saya mau masuk address itu, dan inilah penafsiran kebenaran firman Tuhan yang saya ingin bagi buat saudara. Nah, sebelum saya masuk ke sana, saya tunjukkan ada beberapa vaksin. Lihat ya, ada vaksin yang beredar sampai Menteri Erick Thohir menjelaskan ini. Karena ada edaran penulis vaksin mengandung ada barcode. Ya pasti barcode-nya untuk apa? Produksi. Untuk penjualan, supaya bisa dimonitor berapa jumlahnya dan kemana saja. Lewat apa? Barcode. Tapi bukan di dalam cairan vaksin ada barcode lalu Anda bisa dimonitor. Please deh. Saya balik lagi ya. Nah sekarang saya mau mulai masuk di dalam penafsiran kebenaran ini. Jadi kalau begitu Pak, 66 itu artinya apa? 6 itu artinya angka manusia. Oke? Jadi kalau 666 itu artinya apa? Artinya manusia yang ingin meninggikan diri seperti Allah dan selalu gagal. Gagal, jadi kalau 666 ya artinya gagal, gagal, dan gagal. Sekalipun nanti waktu di dalam masa tribulation Anda nggak lihat, dia ingin menyatakan diri sebagai Allah, cuma dikasih waktu 3,5 bulan saja sama Tuhan Yesus. Dan akhirnya antikris harus berhadapan dengan Christ, dengan Kristus yang asli. Nah sekarang mengenai tanda yang ada di tangan dan di dahi. Saya akan masuk ini untuk memberikan arahan saudara supaya benar. Dan ini penafsiran yang sesuai dengan kebenaran firman. Jadi jangan meraba-raba terus, nanti ada teknologi baru lagi, Anda meraba-raba lagi. Saya mau Anda berhenti meraba-raba dan kembali kepada firman. Yang mengajarkan tentang tangan, di dahi dan di tangan, itu Tuhan. Mari buka Ulangan pasal 6. Kitab Ulangan pasal yang ke-6. Mari baca bersama dengan saya Ulangan pasal 6 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah itu Allah kita, itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan dengan hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau memperhatikan, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Perhatikan ya. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada apa? Tanganmu. Dan haruslah itu menjadi apa? Lambang di mana? Di dahi. Jadi sebelum antikris 666 menggunakan itu semua istilah itu dia meniru. Ingat ya, antikris atau Kristus itu meniru. Kenapa disebut meniru? Karena sebenarnya yang asli adalah pengajaran yang berasal dari Tuhan. Garis bawahi, haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah engkau menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskan pada tiang pintu rumahmu. Ini yang namanya mesusa. Dan pada pintu gerbangmu. Nah sekarang saya ingin masuk lebih dalam.
Pak, kalau begitu kita nggak usah takut dengan tanda yang akan dipasang di tangan atau di dahi. Karena kepada saudara sudah diberikan tanda oleh Tuhan pada waktu saudara dan saya mengasihi Tuhan. Perhatikan ya, tanda di dahi dan di tangan itu berbicara tentang apa? Ulangan pasal 6 tadi barusan kita baca, kamu harus mengajarkan kepada anakmu berulang-ulang. Dan haruslah tanda itu ada pada, perhatikan, 3. Dahimu, tanganmu, pintu rumahmu. Kalau orang Israel, mereka mengartikan itu sebagai tanda lahiriah hingga hari ini. Kalau saudara pergi ke Israel, tanda itu masih ada hari ini. Tetapi buat saudara, maka saudara, apa sih Pak artinya tanda? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itu sebenarnya kenapa harus ditaruh di dahi, di tangan, di pintu rumah. Ini artinya, kamu harus mengasihi Tuhan Allahmu, taruh di dahimu. Di dahi itu artinya kamu harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan pikiranmu. Mengasihi Tuhan harus ada unsur pikiran saudara yang mencintai, mengasihi Tuhan. Makanya saudara pikiran harus bersih untuk mencintai Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Itu artinya. Yang kedua, tanda yang kedua, Tuhan mau taruh di atas tangan. Di tangan, apa sih Pak artinya ditaruh di tangan? Ditaruh di tangan itu artinya saudara dan saya harus mengasihi Tuhan dengan perbuatan. Apa sih maksudnya Pak? Saudara dan saya diminta untuk menjadi pelaku firman. Jadi kalau saudara membaca firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, saudara udah punya tanda Kristus di dalam mana Pak? Di tangan saudara. Di mana Pak? Di dahi saudara. Karena saudara merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Di mana Anda merenungkan? Di pikiran saudara. Dan orang Israel juga ditaruh supaya mengasihi Tuhan, ditaruh di depan pintu. Kalau saudara pergi ke Israel pun setiap pintu kamar ada mesusa. Apa artinya Pak? Ditaruh di pintu. Di pintu hidup saudara ada pintu hati saudara. Jadi dengan kata lain Tuhan ingin supaya saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Itu yang Tuhan mau. Jadi saudara bukan ngotak-atik tanda 66 di dahi dan di tangan, dan setiap kali ada teknologi berkembang, maka kekristenan menjadi ciut. Seharusnya saudara dan saya berpikir kreatif, berpikir cerdas, bahwa sebenarnya dimaksudkan Tuhan 666 itu adalah angka manusia yang ingin menyerupai Tuhan, yang ingin melawan Tuhan, tapi gagal, dan gagal. Kenapa 3 kali gagal, dan gagal? Itu sebabnya 666. Jadi kalau begitu, saudara dan saya ini, apakah saya sudah punya tanda? Saudara yang menerima Yesus, Anda sudah menerima tanda di dalam roh saudara, di dalam pikiran saudara, di dalam tangan saudara, di dahi saudara, dan di dalam hati saudara. Please, jadi saudara tidak usah takut lagi dengan pekerjaan antikris. Jadi dengan kata lain, saudara yang saya ajar membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya, maka saudara sama seperti saudara telah memiliki tanda Kristus di dalam hidup saudara. Dan orang yang sudah memiliki tanda Kristus dalam hidup saudara, saudara tidak mungkin menjadi pengikut antikris. Kenapa? Karena Roh Kudus yang akan bekerja menolong saudara. Selama saudara mengikuti arahan Roh Kudus, dia tidak akan mengizinkan saudara, kecuali kalau saudara melawan dia. Itu yang disebut dengan menghujat Roh Kudus. Ada seorang hamba Tuhan, sebelum saya bicara lebih panjang, ada seorang hamba Tuhan namanya Bernard of Clairvaux. Dia berkata, the true measure of loving God is to love Him without measure. Jadi ukuran untuk kita mengasihi Tuhan sebenarnya adalah mengasihi Tuhan tanpa ukuran. Dengan kata lain, segenap hidupmu, segenap pikiranmu, segenap perbuatanmu, segenap hatimu, segenap kekuatan.
Saya berdoa, mari kita cinta Tuhan, dan walaupun ada badai, walaupun ada topan, saudara tetap bisa tetap mencintai Tuhan sambil sebenarnya tanda di dahi itu sebenarnya siapa sih yang memulai? Tuhan. Antikris itu cuma bisa niru, kopi-kopi aja. Pada waktu saudara membaca Wahyu pasal 14, ada 144.000 orang Israel akan dimeteraikan dengan tanda. Di mana? Di dahi mereka. Siapa yang mulai? Tuhan. Kalau Anda membaca Wahyu pasal 7 ayat 4, maka dimeteraikanlah dahi mereka dan mereka menjadi milik Tuhan. Di mana? Di dahi mereka. Siapa yang melakukan? Tuhan. Jadi memang memeteraikan di dahi itu adalah permulaan yang mulai adalah Tuhan. Untuk membuat supaya milik kepunyaannya tetap ada bersama dengan dia. Itu sebabnya perhatikan, orang yang tertinggal sekalipun sudah ada tanda itu, makanya dia dikejar, diburu oleh si antikris yang tertinggal. Makanya saudara yang sudah jadi anak Tuhan ada tanda di dalam hidup saudara. Ada. Setan pun tahu. Satu hari ketika saya melayani orang kerasukan setan, saya bilang ada tanda darah Yesus. Langsung setannya lari. Nggak main-main. Nah saudara, kalau orang Israel tidak memaknai makna rohaninya, tapi dia lebih memaknai makna daripada makna lahiriah. Orang Yahudi itu sembahyang ditaruh di dahi, itu ada tempat yang di dahi dan ada di tangan mereka. Kalau di dahi dan di tangan disebutnya tefilin, kalau bahasa Ibrani, atau dalam bahasa Yunani adalah filakteria. Nah, kayak apa sih gambarnya? Ini kira-kira kayak begini. Ini kalau di dalam rumah itu namanya mesusa. Mesusa kalau di dalam rumah. Kalau tefilin kayak apa sih Pak? Nih, jadi kalau orang Yahudi berdoa, kalau saudara belum pernah ke Israel, dia mengikat tangannya untuk membuktikan bahwa dia mengasihi Tuhan dengan kekuatannya. Dia mengasihi Tuhan dengan pikirannya. Merenungkan firman Tuhan dengan pikirannya. Mengasihi Tuhan dengan hatinya. Itu saudara tempat di mana dia, saudara lihat di dahinya ada cendolan, kemudian di tangannya diikat ada tanda di tangan mereka. Nah jadi kalau begitu apa sih Pak makna 666 itu? Ini orang Israel lihat itu mesusa, dia lihat ada mesusa dipegang setiap kali mau masuk, dia bilang ini aku mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku. Luar biasa ya, mesusa namanya. Nah sekarang saya membahas yang 666. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 14. Angka 66 itu kecuali dalam kitab Wahyu ditemukan di 1 Raja-Raja. Yaitu kekayaan Salomo selama 1 tahun, yaitu 666 talenta emas. Pak, kalau gitu apa sih artinya? Orang yang menjadi pengikut iblis atau pengikut setan atau pengikut antikris, yaitu orang-orang yang terikat hidupnya dengan roh mamon. Jadi talenta itu bicara tentang kekayaan. Tetapi bukan kekayaan itu sendiri, tetapi Alkitab menulis bahwa yang membuat seseorang itu jatuh karena dia cinta akan uang, bukan uangnya. Jadi jika tanda itu diberikan,
Jadi kalau orang itu mencintai uang, cinta mamon lebih daripada cinta Yesus, maka pada waktu tribulation, maka akan keluar tanda dan muncul bisul-bisul jahat di seluruh tubuhnya dan tulah yang sangat mengerikan di dalam hidup mereka. Nah saudara, saya mau mengakhiri khotbah saya ini. Tujuan kitab Wahyu itu ditulis untuk apa? Bukan untuk menakut-nakuti saudara, justru untuk membuat supaya saudara bahagia. Dan orang-orang yang mengikuti kepada antikris, maka dia akan dihukum. Tetapi kitab Wahyu itu ditulis supaya memberi penghiburan kepada saudara. Tujuan kitab Wahyu itu ditulis tidak untuk menakut-nakuti saudara, tapi justru memberi penghiburan kepada saudara. Si saat kesukaran datang, saudara dan saya harus bertahan sampai akhir. Supaya nanti saudara menerima mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang kedua, kenapa kitab Wahyu ditulis? Yaitu supaya saudara mengerti bahwa antikris sesungguhnya adalah pecundang. Dia adalah pecundang. Yesuslah yang sebenarnya menjadi pemenang di dalam setiap peperangan. Oleh karena itu saudara dan saya tidak perlu takut kalau saudara ada pembahasan kitab Wahyu. Karena saudara tahu toh nanti jadi pemenangnya adalah Yesus. Sehingga saudara jangan membesar-besarkan setan, jangan membesar-besarkan iblis, oke? Walter Benjamin dia berkata begini, the Messiah come not only as a redeemer, he comes as a subduer of Antichrist. Jadi Walter Benjamin dia berkata, Mesias bukan datang untuk menyelamatkan dan menebus kita, tapi dia datang untuk menaklukkan Antikris. Nah itu berita sukacitanya. Dan berita yang ketiga, sukacita. Kenapa Wahyu ditulis? Supaya saudara dan saya mengerti bahwa siapa yang menyembah kepada antikris adalah mereka yang ternyata tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Jadi saudara dan saya tidak usah takut karena mereka ini adalah orang yang tidak lahir baru. Oleh karena itu, berbahagialah saudara yang setia kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan sekalipun masa sukar datang. Karena kesukaran yang akan datang jauh lebih berat. Mari kita siapkan hati kita untuk mengasihi Tuhan dengan menerima tanda tubuh dan darah Yesus.